shalom, shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online. Para pemirsa setia yang dengan tekun berdoa bersama-sama saya, merenungkan firman Tuhan, mencari wajah Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya hidup yang diberkati bukan soal uang, tetapi hidup yang diberkati juga soal pengenalan akan Tuhan, soal sukacita dan damai sejahtera dalam Roh Kudus, soal hidup dalam kebenaran. Puji nama Tuhan. Mari kita mulai menara doa siang hari ini. Terlebih dahulu kita akan mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapakku yang baik, saat ini kami menghadap hadirat-Mu. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami, khususnya akal pikiran kami. Karena kami sadar selama kami di dunia ini kami disibukkan oleh berbagai macam urusan-urusan, baik itu pekerjaan maupun keluarga. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan Roh Kudus, supaya di saat-saat tertentu kami ada sabat, ada sela, ada jeda untuk kami mengingat Engkau, merenungkan tentang Engkau dan bersekutu dengan Engkau. Pimpin kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Amin. Haleluya, haleluya. Siang hari ini saya ditemani oleh Pastor Yuel. Kita berdoa akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Glory, glory. Amin, 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 amin. Mari pemirsa kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita melalui suara kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Mari siang hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Berikan suaramu, berikan hatimu untuk Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Simpanlah bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Tuhan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Simpanlah bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku.
menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Katakan dengan sungguh-sungguh, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu.
hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. katakan menyenangkanmu. Amin. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah namanya. Dia layak menerima pujian. Dia yang layak disembah. Haleluya. Haleluya. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak ditinggikan. Sebab Kau yang layak terima pujian. Engkau besar, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Kami Terima kasih. Kami sembah. Glory, Terima kasih. Kami menyembah. Kami memuliakan-Mu Tuhan. Kami puji nama-Mu. Kami sembah. Haleluya. Ku sembah, tiada yang seperti-Mu. Glory, Tiada yang seperti-Mu Tuhan. ku sembah, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan bersama-sama, angkat tangan kita. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku.
kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan dengan iman, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi bersama-sama, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. haleluya, haleluya. Inilah kerinduan kami. Kami belajar menyenangkan hati Tuhan. Walaupun seringkali kami mungkin belum bisa menyenangkan hatimu. Tatkala kami hidup dalam kebenaran, kami berkata benar, kami hidup dalam kasih-Mu, itulah yang menyenangkan-Mu. Tuhan, tolonglah kami, karena kami manusia yang seringkali gagal. Kami bisa mengasihi orang yang mengasihi kami, tetapi seringkali gagal untuk mengasihi orang yang membenci kami. Kami seringkali gagal mengasihi orang yang merugikan kami. Tuhan, tolong kami. Ajar kami mengenal kasih-Mu, seperti Engkau mengasihi kami tanpa membeda-bedakan. Seperti Engkau mengasihi orang dunia yang jahat, yang menentang Engkau, tetapi Engkau rela berkorban bagi dunia, bukan hanya bagi orang pilihan. Engkau yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan juga orang baik. Engkau menurunkan hujan bagi orang jahat dan orang baik. Kasih-Mu tidak terukur. Ajari kami terus untuk mengenal kasih-Mu, mempraktekkan kasih-Mu, sehingga kami menyenangkan-Mu. Kami berdoa buat jemaat-Mu maupun para pemirsa. Tolong mereka, untuk mereka lebih dekat kepada Tuhan, untuk mereka hidup benar, untuk mereka terus menyenangkan hati Tuhan, karena itu yang terutama. Khususnya kami hidup di akhir zaman ini. Tolong kami Tuhan, sehingga kami tidak disilaukan oleh keadaan dunia yang menomorsatukan uang, yang memberhalakan mamon. Tetapi kami tahu mana yang berharga, mana yang perlu, mana yang kurang perlu. Terima kasih, kami doakan para pemirsa dalam usaha pekerjaannya. Tuhan tolong berkati usaha pekerjaannya. Anak-anaknya, pimpin mereka hidup dalam benar, dalam takut akan Tuhan, sehingga anak-anaknya nantinya akan mengangkat hidup kami orang tua. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan keuangan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin.
Pembacaan kita hari ini ada di 2 Raja-Raja pasal 3, 4, dan 5. 2 Raja-Raja pasal 3, 4, dan 5, dan saya langsung memberitahukan kepada saudara tentang rema yang saya terima. Saya menerima rema di 2 Raja-Raja pasal yang kelima, yaitu tentang cerita panglima tentara Aram. Jelas Aram itu orang kafir, bukan Israel. Namanya Naaman. Dan Naaman ini disembuhkan dari penyakit kustanya. Yang menarik, Tuhan Yesus di Perjanjian Baru menyebut banyak orang kusta di Israel, banyak orang kusta di umat pilihan. Tapi pada zaman Elisa itu justru yang disembuhkan Naaman. Tentunya Naaman ini menarik hati Tuhan. Sehingga Tuhan menyembuhkan Naaman padahal banyak orang yang sakit kusta. Ada hal yang menarik dari Naaman. Yang pertama, dia mendengar berita dari budaknya, budak perempuan kecil. Iman timbul dari pendengaran. Nah, hebatnya Naaman ini, baru budaknya yang memberitahu dia bisa timbul iman. Dia ingin mencoba, dia tidak perhitungkan berangkat ke negeri yang jauh. Dia tidak memperhitungkan apa cerita budaknya ini hanya cerita orang-orang rendahan, gosip-gosip. Kecuali kalau yang memberitahu itu sesama jenderal, mungkin bisa dipertanggungjawabkan beritanya. Ini cuma seorang budak, tahanan lagi, tawanan lagi. Nah, itulah yang kita lihat, iman Naaman ini yang menyebabkan Tuhan menyembuhkan dia. Dan murah hatinya Naaman ini. Dia datang ke Nabi Tuhan tidak dengan tangan kosong. Dia membawa emas perak, ya, pakaian-pakaian sutra ungu kalau zaman dulu, dan berbagai macam hal yang mahal-mahal. Ini bentuk orang yang murah hati. Nah, orang murah hati Tuhan melihat dan Tuhan menolong dia saat dia membutuhkan pertolongan. Jadi ada 2 hal dari Naaman yang menarik, imannya dan kemurahan hatinya. Nah, kalau saudara ingin diperlakukan khusus oleh Tuhan, saudara juga mesti punya iman dan saudara punya kemurahan hati. Puji nama Tuhan. Nah, yang menarik, setelah Naaman sampai di rumah Elisa, Elisa tidak menemui dia bahkan. Ya, Elisa menyuruh budaknya, hambanya Gehazi untuk menemui Naaman. Dan saudaraku, ini adalah suatu pelajaran, shock terapi. Tuhan ingin membuat Naaman berubah. Naaman ini seorang jenderal kaya raya. Biasanya sebelum dia datang orang menunggu terlebih dahulu berjam-jam. Sebelum dia nyampe ke tempatnya orang menunggu berjam-jam. Orang menyambut dia. Sebelum dia datang tempatnya direnovasi, jalannya yang berlubang-lubang ditambal. Nah, Tuhan ingin memberi dia pelajaran bahwa kesombonganmu, pangkatmu di hadapan Tuhan tidak laku sama sekali. Bahkan Elisa justru menyuruh hambanya menemui. Makanya Naaman jengkel. Pertama-tama dia bilang, jauh-jauh aku datang. Aku kira dia menemui aku, kemudian menggerak-gerakkan tangannya, kemudian aku sembuh. Ya, justru Elisa tidak menemui, budaknya, hambanya disuruh mengatakan kalau pengen sembuh mandi di sungai Yordan. Ini betul-betul satu shock terapi dan Tuhan ingin mengajari Naaman untuk rendah hati. Ingat, Tuhan tidak hanya ingin menyembuhkan saja. Tapi Tuhan ingin mengubah kesombongan Naaman. Biasanya diperlakukan dengan khusus. Ya, biasanya dia dikawal kalau ingin meninjau sungai. Ya, dibersihkan dulu. Ini mendadak disuruh masuk mandi di sungai. Tidak heran dia marah. Kesombongannya merasa ya naik. Kemudian harga dirinya terinjak-injak. Nah, Tuhan tidak hanya ingin menyembuhkan dia. Tuhan ingin membuat dia berubah dari kesombongan. Dan yang kedua, Tuhan itu luar biasa. Dikira tatkala dia sudah sembuh, dia kasih harta benda.
dia kasih emas, perak, pakaian-pakaian. Justru Tuhan melalui Elisa menolak itu semua. Artinya apa? Selama ini Naaman berpikir semuanya bisa dibeli dengan uang. Apapun saya bisa beli dengan uang, dengan kedudukan saya. Jenderal saya ini laku di mana-mana. Apapun bisa saya selesaikan dengan uang. Nah, Tuhan ingin mengubah konsep pikir Naaman. Tidak semua engkau bisa beli dengan uang. Bahkan kesembuhan yang kau terima engkau tidak bisa bayar dengan uang. Kecuali engkau bisa terima oleh karena anugerah. Saudaraku, jangan kita sombong. Uang kita tidak bisa membeli anugerah. Khususnya anugerah keselamatan kita. Makanya Amsal mengatakan pada hari malapetaka, harta benda tidak bisa menolong, tidak ada gunanya. Karena apa? Karena tidak semua bisa dibeli dengan uang. Terlalu mahal anugerah yang kita terima itu. Sehingga uang kita tidak mampu membelinya. Kita bisa terima anugerah hanya dengan menadahkan tangan. Dan itu sangat memalukan bagi Naaman. Sangat memalukan. Andai kata dia disuruh memberi $1 miliar, dia akan berusaha bagaimana caranya. Tapi karena Elisa menolak, harga dirinya betul-betul runtuh. Dan konsep pikirnya ternyata kesembuhan yang aku terima itu hanya aku menerima, hanya aku menadahkan tangan saja. Tuhan yang memberi, aku tinggal menerima dengan menadahkan tangan. Dan itu harga dirinya direndahkan. Dan konsep pikirnya menjadi berubah. Bahwa tidak selalu semuanya bisa dibeli dengan uang. Sekali lagi, dua hal yang Tuhan ingin ubah dari Naaman. Selain dia disembuhkan, Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Tidak seperti setan yang hanya bisa menyembuhkan orang tapi tidak pernah mengubah orang. Tuhan ingin memberi pelajaran. Dan pelajaran itu sangat berharga bagi Naaman. Kalau Naaman disembuhkan saja sayang kalau karakternya tidak berubah. Setelah dia disembuhkan minimal dua hal dia berubah. Dia tidak lagi menjadi sombong. Dia mandi di sungai yang kotor. Dia ditemui oleh justru hamba dari Elisa. Bukan nabinya yang menemui. Itu harga dirinya runtuh. Dan selama ini dia pikir segala sesuatu bisa dibeli dengan uang. Kali ini dia sadar kesembuhannya. Dia hanya bisa ulurkan tangan kemudian menerima dengan gratis. Saudaraku, pelajaran ini juga bagi saya dan saudara. Kita butuh uang. Tapi ingat, ada yang lebih berharga. Yang tidak bisa kita beli dengan uang. Yang bisa kita lakukan hanya menerima, menadahkan tangan. Apa yang Tuhan berikan kita tinggal terima dan bilang terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara tidak tahu berterima kasih, salah besar. Kalau kita ada sombong, kita merasa hebat, mari. Saudaraku, melalui firman ini belajar rendah hati. Belajar rendah hati. Sebelum satu saat harga diri kita diizinkan diinjak-injak. Lebih baik kita merendah lebih dulu. Puji nama Tuhan. Jangan sampai seperti Naaman. Ya, dia melalui proses yang sangat-sangat menyakitkan. Ya, saya yakin melalui proses yang menyakitkan. Bagaimana Naaman selanjutnya. Mudah-mudahan dia berubah menjadi orang yang rendah hati. Dia tidak menganggap semuanya bisa dibeli dengan uang. Dan ada perubahan. Mudah-mudahan. Nah, mungkin juga tidak berubah. Saya tidak tahu. Tuhan selalu tidak jemu-jemu memproses kita. Dan dia selalu menunggu kapan kita mau berubah. Tuhan memberkati. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup-cukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami, bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mari tadakan tanganmu, saya doa memberkati saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kembalilah beraktivitas.
Hargailah anugerah Tuhan. Hargailah kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan rendah hati seperti Yesus yang rendah hati. Kiranya engkau selalu menerima dan mau dibentuk oleh Tuhan. Sehingga hidupmu semakin hari semakin mirip seperti Tuhan Yesus. Berkat ini aku minta dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus aku pohonkan doa berkat ini. Mari semuanya diberkati, katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini menara doa siang hari ini. Sampai jumpa besok. Bye bye.